Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri kita untuk bersaat teduh. Kita masuki hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita dan kerinduan yang sungguh-sungguh untuk kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas hari ini Tuhan adakan bagi kami. Terpujilah Engkau. Saat ini kami hendak baca, dengar, renungkan firman-Mu, mengurapi kami semua, mengurapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, di Ibrani pasal 4 ayat 12 dikatakan begini, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pedang bermata dua adalah salah satu senjata andalan tentara Romawi di zaman dahulu yang memiliki panjang sekitar 0,75 meter dengan kedua sisi dan ujungnya yang begitu tajam. Bila ada seseorang sedang mengayunkan pedang itu, tidak ada orang yang berani mendekat. Bila ia tetap nekat mendekat, pastilah ia akan terluka parah dan kemungkinan ia mati. Dengan senjata itulah bangsa Romawi mampu menaklukkan musuh-musuhnya. Nah, Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, orang percaya patut berbangga hati karena memiliki senjata yang lebih hebat daripada pedang bermata dua manapun, yang menjadi perlengkapan rohani setiap orang percaya, ya kan, untuk bertahan melawan tipu muslihat iblis. Itu kalau kita baca di Efesus pasal yang ke-6 ayat 11. Senjata yang mampu menghancurkan iblis dan bala tentaranya, senjata yang sanggup menembus roh-roh jahat dan penguasa-penguasa di udara. Senjata itu adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri yang mengandung kekuatan dan kuasa yang teramat besar. Alkitab menegaskan bahwa firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itu tertulis dalam Roma pasal 10 ayat 8. Karena itu Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sudahkah kita menggunakan pedang roh itu untuk melawan kuasa si jahat dan menahan setiap serangannya setiap hari? Betapa dahsyatnya jika firman Tuhan tersebut kita perkatakan dengan iman. Sebab ada tertulis di dalam Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hidup kita pasti berkemenangan setiap hari bila kita senantiasa tinggal di dalam firman Tuhan. Amin. Merenungkan firman itu siang dan malam, memperkatakan dan mempraktekannya. Amin. Sayangnya dalam hidup sehari-hari banyak dari kita yang tidak mengalami kuasa daripada pedang roh itu karena kita menggunakan mulut kita bukan untuk memperkatakan firman Tuhan, melainkan memperkatakan perkataan-perkataan yang sia-sia. Ketika dicobai di padang gurun, perhatikan Tuhan Yesus menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan, untuk melawan tipu muslihat iblis. Ia tampil sebagai pemenang dan iblis lari tunggang langgang. Amin.
Karena itu Bapak Ibu, mari kita alami kedahsyatan kuasa Tuhan dengan memperkatakan di segala situasi kehidupan yang kita lalui. Amin. Kita memperkatakan firman Tuhan itu sehingga kita mengalami kemenangan demi kemenangan dari setiap tantangan, kesulitan, masalah yang kita hadapi. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan supaya kami mempergunakan firman Tuhan sebagai pedang yang bermata dua, dan kami akan mengalami kemenangan jika pedang bermata dua, yaitu firman Tuhan itu kami perkatakan setiap hari dalam segala situasi yang kami hadapi. Karena itu kiranya firman yang kami dengar hari ini bukan kami lupakan, tapi itu kami lakukan dalam hidup kami. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka hari ini. Kemanapun mereka pergi, mereka meraih janji Tuhan. Apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah